Sempet dimasak, digoreng, dibakar. Ikan mujair tuh, ikannya kan gemuk-gemuk ya, bagus. Itu dibakar juga nggak enak semuanya. Ini bukan hasil tangkapan nelayan yang lagi panen raya. Ribuan ikan ini mati akibat air sungai yang tercemar. Buset, baunya mah aduh, bau banget Pak. Ada bau bangkai, ada bau solar, ada bau oli, bau macam-macam. Nyengat banget, kayak jadi sampai puyeng. Di hari ini air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau Lagi minyak dan tanah. lagi Cisadane kembali kalah. Kali ini bukan cuma soal air yang keruh atau bau sampah, tapi zat kimia dari gudang pestisida masuk ke aliran sungai yang melintasi wilayah Tangerang Raya. Senin 9 Februari, sebuah gudang kimia PT Biotek Saranatama di kawasan Taman Tekno BSD Tangerang Selatan terbakar. Unit pemadam kebakaran dikerahkan, tapi di balik itu, sebuah petaka lingkungan sedang mengintai. Air sisa pemadaman yang bercampur puluhan ton pestisida ini mengalir bebas langsung menuju drainase. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bilang gudang pestisida yang mencemari Sungai Cisadane ini tidak memiliki fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Padahal kawasan pergudangan yang menyimpan bahan beracun berbahaya atau B3 harus memiliki IPAL untuk meminimalisir pencemaran. Saat kumparan mendatangi lokasi pada Kamis 19 Februari, para pekerja terlihat membersihkan gudang PT Biotek Saranatama. Sisa kebakaran dimasukkan ke dalam tong dan truk yang bertuliskan beracun. Dari lokasi gudang PT Biotek Saranatama, tim kumparan mengikuti jejak aliran limbah. Dari jarak sekitar 200 meter dari lokasi gudang, drainase langsung menyatu dengan anak sungai Cisadane yaitu Kali Jaletreng. Turmuzi, warga yang tinggal persis di bantaran Kali Jaletreng, menjadi saksi mata detik-detik saat air sungai berubah warna dan berbau menyengat. Pagi-pagi tuh saya habis subuh saya ngelihat, loh kali kok jadi putih gitu. Terus ada orang lagi nyari ikan tuh, dua teman saya. Pak Haji katanya banyak ikan. Banyak ikan kenapa? Oh no, ada kebakaran lo katanya. Jadi ikannya pada mati gitu? Pada mati, terutama di sono tuh yang banyak kan mabok di sono. Itu ikan apa yang dikresek? Dapat sekresek tuh? Macam ada lele. Sebanyak apa Pak? Wah lu karungan lu. Karungan. Yang paling gede ada ikan mujair yang sekilo satu, sekilo setengah satu gitu dia. Banyak itu. Kalau yang kecil-kecil malah nggak ada, yang mabuk malah yang gede-gede. Saya aja dapat 30. Buset, baunya mah aduh, bau banget Pak. Ada bau bangkai, ada bau solar, ada bau oli, bau macam-macam. Nyengat banget, kayak jadi sampai puyeng. 11 km dari TKP di Lengkong Kulon, warga tak hanya melihat sungai berubah warna, tapi juga mulai merasakan gejala keracunan. Nah ini kalau pagi terlihatnya agak putih kayak susu, gitu. Kayak susu. Nah pas sore saya pulang kerja, pulang ngajar, dicek benar ikan pada mabok gitu. Nah biasanya kalau ikan mabok, kalau bukan karena bahan kimia, tetap bisa dimakan, enak. Nah kalau kemarin itu pas dimasak, digoreng maupun dipepes, pas dirasakan agak ada rasa solar gitu. Terus juga dapat info ya, bahwa ikan itu jangan dikonsumsi, ya sudah dibuang. Dibilang keracunan sih enggak, cuma menurut mereka setelah makan agak pusing gitu. Pusing yang dirasakan warga dan rasa solar pada ikan bukanlah sugesti. Peneliti ahli utama BRIN, Profesor Ignatius Sutapa, memperingatkan adanya bahaya yang lebih besar. Kalau bioakumulasi tadi kan terakumulasi dalam badan ikan. Ya. Dan kalau itu naik ke predator yang lebih tinggi, maka ada biomagnifikasi ke jenjang selanjutnya. Ya. Sehingga untuk masyarakat,
masyarakat ya bisa langsung atau tidak langsung yang terdampak. Misalnya kalau langsung oleh karena masyarakat mungkin memakai air yang tercemar, yang biasanya bisa menggunakan air untuk mandi, mencuci gitu ya kan. Bahkan mungkin di tempat-tempat tertentu untuk baku air minum, khususnya seperti teman-teman PDAM. Nah ini harus mendapat perhatian yang serius gitu ya, karena memang sifat dari bahan kimia tadi itu toksik gitu ya. Sehingga saran yang cepat ya, termasuk yang saya tulis itu adalah untuk masyarakat diedukasi secara cepat untuk wilayah yang terdampak untuk tidak menggunakan air secara langsung gitu ya, sampai dikatakan aman. Negara-negara tertentu bahkan kalau memang ini at all cost gitu ya, sedimennya dikeruk. Sementara kalau yang saya lihat kan ini ya upaya kita belum sampai mungkin seoptimal itu gitu ya. Bahan ini kan terus akan bergerak gitu ya. Paling ya flushing atau washing secara alami yang tadinya ada di titik mungkin di tempat kejadian akhirnya terbawa arus gitu ya, pelan-pelan terjadi pengenceran gitu ya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bilang pihaknya menyiapkan langkah yang jauh lebih berat, menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau lewat gugatan perdata. Tak hanya perusahaan, pengelola kawasan industri pun ikut terseret. Hanif Faisal memerintahkan audit lingkungan secara presisi. Pertanyaannya sekarang, akankah hukum benar-benar menjerat atau kasus ini hanya akan menguap seiring jernihnya kembali air sungai?